Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji, syukur, dan terima kasih kami haturkan kembali kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu hadir bersama kami, agar apa yang difirmankan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sikap Petrus dalam Injil hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa mendengarkan orang lain itu penting. Kita tahu bahwa pekerjaan Petrus adalah penjala ikan atau sebagai nelayan. Sebagai seorang nelayan, dia tahu bagaimana caranya agar ketika menjala ikan, dia bisa memperoleh ikan yang banyak. Kita juga tahu sikap dari Petrus itu seperti apa. Dia adalah seseorang yang memiliki sifat yang keras atau yang biasa disebut sebagai batu karang. Namun sifat kerasnya itu dalam Injil hari ini tidak dimunculkan oleh penginjil Lukas. Dia bahkan mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Perkataan Yesus ini membuat Petrus menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus. Akan tetapi, sebelum menebarkan jalannya, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras
dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus menyatakan hal itu kepada Yesus karena dia adalah seorang nelayan dan mereka sudah bekerja keras untuk menjala ikan, namun mereka tidak mendapatkan ikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah Petrus bertolak ke tempat yang lebih dalam, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Di akhir permenungan ini, saya mengajak kita semua agar kita bisa meneladani sikap Petrus yang mau mendengarkan perkataan Yesus, meskipun dia adalah seorang nelayan yang mengetahui banyak cara untuk memperoleh ikan yang banyak. Dia mendengarkan perkataan Yesus karena dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengetahui semuanya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semoga Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami bisa meneladani sikap Petrus yang mau mendengarkan perkataan Yesus, karena semuanya itu untuk kebaikan kami. Semua ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.